deku na pertama orang malim dengan iblis karena yang paling malim 80 tahun yang jengke kurang para malaikat adalah iblis. Kita adalah pemimpin. Ketika kita sendiri, kalau kahwin, kalau nak anak, kalau nak rumah, tanya, ibaratkan berkewajiban untuk memimpin diri kita sendiri. Allah memberi kita sam'a wal fuada wal basara. Karena ulaika hum mas'ula. Allah ngejuk tanya pendengaran, ngejuk tanya hati, ngejuk tanya penglihatan. Yang mana yang akan ngejuknya mandung suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Maka diri kita pribadi harus mampu kita pimpin kepada jalan yang benar. Apakah hari ini kita masih tinggal ibadah? Apakah hari ini kita masih suka memfitnah? Apakah hari ini kita masih suka memuji, mencaci maki dan menzalimi sesama kaum muslimin? Berarti kita masih gagal dalam memimpin diri kita sendiri. Kedua, ketika ada umum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah pimpin umum kita istri kita yang kita banggakan dengan kecantikannya. Apakah pernah kita memimpin untuk menjadi seorang ibu yang bermakna bagi agama dan negara? Urung syidun Bandung. Jadi udipnya kan main-main. Kemudian lebih-lebih kita diberikan jabatan, tapi pimpinnya kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Hati-hati, baik galak je ke pemimpin, baik galak nak pangkat, baik galak nak jabatan, karena wadah tabih dalam kubur mandungnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari daripada hal tersebut, poin yang pertama, mari kita renungkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang adil. Baik adil bagi tubuh kita sendiri, baik adil terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Pernahkah kita bersyukur ataukah kita kufur? Menjadi bahan renungan kita bersama. Wadidawa Allah uguh dan yokasia dengan buku yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, al-alimu la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Tidak orang maling, orang yang kena diilmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijik punya ngeduk kepegang kau, duduk pegang kedua. Semoga jadi bahan kaca bercermin bagi kita pribadi masing-masing. Orang yang tak malim, yang kena wahana ilmi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu mengamalkan keilmuan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tu sama dengan iblis. Bahkan deku na pertama orang malim dengan iblis karena yang paling malim 80 tahun yang jengke kurang para malaikat adalah iblis. Iblis adalah sidro makhluk Allah yang paling malim, yang mampu membunuh malaikat, yang mampu membunuh manum makhluk Allah yang lain. Tapi Allah hinakan, Allah turunkan iblis daripada surga hanya secuil masalah. Kenapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dah kala ni tugas langit dengan bunga, Allah nak bersiap sidra khalifah iaitu Nabiullah Adam. Kemudian wa 'allama Adama nuquruna Nabiullah Adam li Allah ubena mukaddin dunia lan bandar kaya badai dan kupong dan kuburai manduk tu peduli. Kemudian Allah yang berhadir Nabiullah Adam di hadapan para malaikat.
di hadapan para iblis, niu sujud iblis yang pertama sujud penghormatan kepada orang yang mempunyai ilmu. Yang kedua, sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuyu sujud iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hanya sujud merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih patut. Sifat kesombongan inilah yang perlu kita hilangkan dalam hati kita manusia. Inna fi jasadi mudghatan, apa? Segumpal daging. Idza salahat jasadu salahat kullu, wa idza fasadat jasadu fasadat kullu. Ala wahiyal qalb. Danyo gabung dengan perkataan luar, tapi perkataan dalam roh di hati haid dah bimbing untuk orang yang bermartabat dan merumpah derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik-baik dan contoh perkataan iblis. Ketika iblis sujud, maka iblis haidim merasa diri lebih mulia. Hari ini kalau ada di antara kita yang merasa lebih mulia, hari ini kalau ada di antara kita yang masih sombong, hari ini kalau ada di antara kita yang merasa lebih mampu, maka kita sama seperti iblis. Sembahyang 2 kali sujud setiap rakaat. Sujud yang pertama adalah sujud penghormatan. Sujud yang kedua adalah sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kusujud para malaikat mendumpan sikom asal langit dan bumi kepada Nabiullah Adam. Haitim sujud iblis, bijo iblis kepedepi dalam surga. Dum iblis yang kena dalam surga kepedepi di Allah karena haitim sujud. Belum tanya manusia. Ketika akan mentol pada tepi menjaga wifi dan segala macam hal yang lain. Ketika akan memberi mentol langgerupuh ini, langgerupuh manok, langgu ilmu dan segala macam. Pada tangan yang lebih tanda oleh Allah musibah yang kuperingatkan kita bersama untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kiban ke singa dawa di hadapan Allah. Maka yang berdubit iblis dalam surga. Sujudlah para malaikat dengan sujud yang kedua kali. Bahkan sujud malaikat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemandang yang kena dalam dunianya apabila hana tak syukuri sesuai dengan janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila syukur nikmat, syukur pemandang yang kalian memberi Allah, Allah damah nikmat, Allah damah kekayaan, Allah damah kedamaian, Allah damah kesejahteraan. Tapi apabila kufur, inna azabi lasyadid. Poin yang ketiga, al-ghaniyyu la yunfiqu bi ghaniyyihi bahwa waqaruna sawa. Kri abdo antu kedra kahang kepajo kegok kahang itu. Harta ka melimpah ruah tapi ku mensedekah an gede karena ku fikir ku bertempat untuk kena baju tum mati harta tinggal gaknya kagu bungkung harta dicok lewat danyo sia-sia di hadapan Allah. Urang cilan Bandung nepi harta oleh Allah lampuh sampai ke hektar lang rande-rande mensedekah boleh karena pegah dalam sabah hadis di belang padang mahsyar. Kullu mri'in tahta dhillin sadaqatihi. Semua manusia pada hari itu akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Dan ingat, wa ma akalta fahabnaita. Pemandang yang kapajuh yang mangan-mangan di dunia akan bro. Wa ma labista fahablaita. Pemandang yang nasuh yang lagak-lagak engine 8 juta. Jum 20 juta. Motor tarik 1 miliar dirham dan segala macam hal. Rumah hampir 2 buah tingkat di Tanjung Put akan laku, akan amruk, akan hancur. Putra man yang tinggal wa ma saddaqta fa ambaita.
dan mensedekah lewat jelek herbai rupiah yang kehnyan yang je keamalan ketika tanya tahu Allah. Orang fakir la yusabbiru bi faqirihi, hana sabar dengan gebi fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mupepek rada sabar mupepek bengeh di kepanyo bengeh di kepaje bengeh di kadang-kadang ada yang desi rayu dan bengeh di kana hana berupa je orang lupa bengeh dia ke rumah dia bengeh ke anyung dia bengeh ke saudara dia bengeh juga bengeh beda ulah kampung mandu bengeh dia hana sabar dengan gebi fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, hana sabar dengan gebi teguran dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hana sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa qalbun sawa, urang fakir yang modelnya nyo ngon ase sama di kabupaten di dunia hana insyaallah cukup gagal dak tahu nyo lembaga di tempat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marridha bi faqirihi wallahu ridha bi qalili amalihi. Mandang yang ridha dengan kefakiran yang diuji oleh Allah, diuji di mata alam dunia dengan kefakiran. Wallahu ridha bi qalili amalihi. Allah sehingga akan ridha dengan sedikit amal yang kita lakukan wadida wa Allah. Pilih gedro, fikir gedro, belum juga bersampung. InsyaAllah orang fakir itu tidak pernah hina di hadapan Allah, karena yang paling mustajab di antara 3 golongan adalah golongan orang fakir dengan doanya. Tanyunan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa, terus berdoa dan berusaha. Cuman betulik, ibatulik mendoakan usaha pidan pegat status lau insya-Allah akan indah pada waktunya. Hidup itu perlu ikhtiar, hidup itu perlu doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mutabah umara dengan ulama, mutabah umara wadi kebina deha le ulama dino di ulama bi gunetim bebetoi para umara yang kalah. Kemudian urang kaya bantu damai masjid han terletak yang kalan-kalan cuman yang kai pape han terletak yang anak daidat keramik bantu baik ni. Allah benci terhadap orang kikir. Orang kaya, yang kaya-kaya dalam nangro. Bantu agama Allah, bantu saudara. Baik tanya rumah lagi kan, ditamping rumah, kai pedang ngenteng, bintik ngenteng pedang. Anak jalali, tangan karton, anak kalian tempuh kalian bantu saudara. Baik kikir di kurung kaya, mati-mati yang bantunya yang itu pahala. Kemudian orang fakir terus berdoa bersatu padu dengan seluruh kalangan sehingga putra yang kita inginkan menjadi baldatun warabul ghafur. Jut kesabok nanggro kegunanya nanggro yang diberkati oleh Allah dan merupakan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya saya sahabat penduduk negeri kamu iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaya Tuhan, takwa, insyaallah Allah dapat timbul ubena barakat rezeki yang dalam perut bunga dapat timbul gunanya untuk kita rasakan. Kemudian ubena rezeki yang nak dilangit membuka pintu mempetrun ke kita bantu dan sama-sama damudin dalam kenyamanan, ketenteraman, kesatuan, kedamaian pulau, kesejahteraan. Bila membina, bahu membahu, rangkul merangkul. Inilah prinsip mukmin yang sejati. Semoga hal tersebut ada di dalam hati kita manusia sehingga salahat jasadu salahat kullu.
karena God ade God mandum, dan karena bro ade bro mandum. Maka jino marilah sama-sama dapu butoi ade damu saboh, damu jerah-jerah, damu God, damu bila membila, damu dukung mendukung, bantu membantu untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan diterima seluruh amalan yang kita lakukan. Pada akhirnya kita akan kembali man atallahu biqalbin salim. Tahu di hadapan Allah man ade yang sejahtera. Mari kita sejahterakan hati kita dan menjadi bahan renungan bagi kita bersama apabila ada kesilapan dan kejanggalan dan kekerasan beserta menganggap itu hinaan. Khatib tidak pernah menyampaikan hal tersebut, tapi ini menjadi bahan renungan bagi khatib sendiri dan menjadi bahan renungan bagi kita bersama untuk menjadi insan yang lebih baik dan lebih mulia. Semoga kita yang berbantu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Allah